Sahal bin Abdullah At-Tustari itu berkata, kata Sahal, ad-dunya kulluha jahlun mawatun illal ilma minha. Dunia itu semuanya adalah kebodohan dan kematian. Illal ilma minha, kecuali yang berilmu terhadapnya. Artinya yang mengetahui hakikat dunia itu. Kemudian yang kedua kata beliau, wal ilmu kulluhu hujjatun 'alal khalqi illa al-'amala bih. Sedangkan ilmu itu semuanya menjadi hujjah terhadap semua makhluk. Maksudnya di sini adalah manusia. Hujjah itu akan menjadi musuh. Ilmu itu akan menjadi musuh, ya, bagi manusia, kecuali ilmu itu diamalkan. Ketiga kata beliau, wal amalu kulluhu habaun illa al ikhlas minhu. Dan amal itu semuanya adalah habaun, seperti debu, tidak bernilai apa-apa kecuali jika amal itu dilakukan dengan ikhlas. Wal ikhlasu khatbun 'azimun la ya'rifu ila Allah 'azza wa jalla hatta yasil al ikhlasu bil maut. Dan ikhlas itu adalah semacam khitab atau dialog agung yang hanya Allah yang tahu, sampai yang bersangkutan itu ikhlas berakhir dengan kematian. Dan itu hanya Allah yang tahu tentang ikhlas tidaknya seseorang. Sekarang kita coba mengurai, ya, apa yang diinginkan oleh Sahal bin Abdullah At-Tustari yang hidup pada abad ketiga Hijriah ini. Pertama, tadi dikatakan bahwa ad-dunya kulluha jahlun mawatun illal ilma minha. Dunia ini semuanya, bahasa lain itu adalah dunia dan seisinya. Nah, gitu. Dunia dan seisinya itu adalah bodoh, kebodohan dan kematian. Berarti jelek banget itu dunia. Illal ilma minha, kecuali ada pengetahuan tentang hakikat dunia itu, baru dunia itu tidak menjadi sebuah kebodohan dan kematian. Nah, celaan terhadap dunia ini Rasul juga pernah sampaikan di dalam banyak hadis. Misalnya ketika Rasul SAW dan para sahabat berjalan, ketemu dengan bangkai anak kambing yang cacat. Bangkai anak kambing cacat tapi statusnya sudah bangkai. Lalu Nabi tawarkan, mau nggak kalian belinya? Sahabat mengatakan, jangankan dibeli, dikasih aja kami nggak niat ya Rasul. Kenapa? Sudahlah cacat plus bangkai. Nah, kata Nabi, sebenarnya dunia ini itu lebih hina dari itu. Atau ada lagi hadis yang lain, misalnya Rasul menyebutkan ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Ya. Dunia ini semuanya terkutuk, terlaknat, dan terlaknatlah semua yang ada di dalamnya, kecuali zikrullah, orang yang senantiasa zikir kepada Allah dan orang yang loyal setia kepada Allah, orang berilmu, alim. Artinya apa? Dunia ini memang tidak bernilai apa-apa, ya. Tetapi kalau orang tidak mengetahui makna kehidupan dia di dunia ini hakikatnya untuk apa, maka betul-betul dunia ini hanyalah isinya kebodohan belaka. Ya. Seperti ayat menyebutkan bahwa kehidupan di dunia ini adalah la'ibun walahwun, permainan dan senda gurau. Itulah dunia.
Banyak sekali perumpamaan di dunia ini yang berkaitan dengan dunia di dalam Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang dikecualikan oleh Sahal ini rahimahullah orang yang berilmu. Nah, orang yang tahu hakikat keduniaan ini apa, dan dia tahu sebagai apa dia hidup di atas dunia ini, maka dia tidak akan tertipu, dia tidak akan bodoh dengan dunia ini. Cuma berbahagia bagi orang beriman, dunia ini adalah mazra'ah. Bahasa kitanya apa? Ya, kebun untuk bercocok tanam yang kita harapkan nanti imbalannya kita peroleh kelak di sisi Allah Taala di yaumul qiyamah. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia ini tempat kita beraktivitas. Tempat kita beraktivitas ini dunia ini. Sedangkan balasannya nanti di akhirat. Walaupun sebagian akibat atau balasan di amal kita itu di dunia ini juga ada yang kita terima. Apa contohnya orang yang mengetahui hakikat dunia ini? Kita ambil contohnya satu ayat di dalam firman Allah surah Al-Qasas surat 28 ayat 77. Allah Jalla wa'ala berfirman, wabtaghi, carilah, fima atakallah, terhadap apa yang sudah Allah berikan kepadamu. Itu literalnya. Carilah terhadap apa yang sudah Allah berikan kepadamu. Apa yang kamu cari? Ad-darul akhirah, kampung akhirat. Bagian awal dari ayat ini mengajarkan kepada kita, ketika Allah memerintahkan kita untuk mencari ad-darul akhirah, kampung akhirat, itu modal sudah Allah berikan kepada kita. Allah sebutkan fima atakallah, dengan apa yang sudah Allah berikan. Apa yang sudah Allah berikan kepada kita? Yaitu kehidupan itu sendiri. Ada kesehatan di sana, ada ekonomi, materi, ada ilmu. Banyak sekali yang sudah Allah berikan kepada kita. Betul? Kita bersyukur kepada Allah, Pak. Allah tidak pernah perintahkan kita untuk menghitung nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Ya Allah suruh kita apa? Ingat dan syukuri. Betul kan? Wazkuru ni'matallah. Wazkuru ni'matallah. Ingat banyak-banyak nikmat Allah itu luar biasa. Setelah apa? Wazkurulah. Kemudian bersyukur. Andai kata Allah merintahkan kepada kita sekali sebulan aja untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, enggak bakal bisa kamu mencatatnya, kata Allah. Dah. Jadi banyak sekali. Nah, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu jadikan dalam bahasa agama itu fima atakallah, terhadap apa yang Allah berikan kepada kamu. Itulah yang kita jadikan sebagai modal. Untuk apa? Ad-darul akhirah, mencari kampung akhirat. Jadi kehidupan kita ini harus menjadikan akhirat sebagai orientasi, sebagai tujuan kita, ya, akhirat oriented istilahnya seperti itu. Dan ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk mencari kampung akhirat itu, modal sudah Allah berikan. Modal sudah Allah berikan. Subhanallah hadirin, coba kita cari yang disebut dengan hikmatut tasyri', hikmah syariat. Ketika Allah mensyariatkan kepada kita, itu kan ada hikmahnya. Terlepas hikmahnya itu ada yang bisa kita tangkap seketika, mungkin juga nanti-nanti, atau sama sekali kita tidak bisa menangkap hikmah apa di balik ditetapkan sebuah syariat. Apa misalnya perbuatan yang berorientasi kepada akhirat, ya, dan Allah sudah sediakan kepada kita. Sebelum Allah sediakan, Allah nggak wajibkan kepada kita. Misalnya haji. Haji itu kan wajib. Orientasi haji itu dunia atau akhirat itu? Oh, akhirat. Sekarang berapa, Pak? Ongkos haji? Kan ada pengalaman apa? Mengalami
kenaikan. Itu yang reguler ya, berapa? 95 juta satu orang ya Pak. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. 95 juta. Ya Allah. Itu yang reguler kan? Kalau yang plus jangan ditanya. Apalagi yang disebut dengan furoda, ya, yang haji furoda itu. Yang daftar tahun ini diharapkan juga bisa berangkat tahun tersebut. Itu ada yang 300, ada 350 juta, bala ada yang 500 juta. 500 juta sebelah gede, setengah miliar. Nah, itu kan lebih gede itu. Setengah miliar. 500 juta kan kecil, 5 gitu. Oke. Coba. Hadirin. Tapi Allah perintahkan kepada siapa? Man istata'a, kepada yang mampu. Kalau yang mampu berarti sudah Allah sediakan. Yang mampu itu apa? Kalau dalam kajian-kajian tafsirnya zaman dahulu, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib atas manusia menunaikan ibadah haji bagi mereka yang mampu. Mampu zaman dahulu itu terjemahannya, tafsirnya mampu secara ekonomi. Bisa untuk membayar perjalanan pergi pulang kembali serta untuk yang ditinggal. Itu satu, secara finansial. Yang kedua, mampu dalam arti kesehatan. Yang bersangkutan memungkinkan layak untuk pergi bisa melaksanakan ibadah haji. Karena ibadah haji kan relatif berat itu. Yang ketiga, mampu berkaitan dengan rute perjalanan yang relatif aman. Itu sudah puluhan tahun, ratusan tahun itu tafsirnya ya begitu-gitu aja. Tapi sekarang mampu itu juga bertambah satu lagi, yaitu dapat kuota. Nah, tuh. Duit ada, badan sehat, transportasi, rute perjalanan aman, tapi kuota nggak dapat. Daftar sekarang kalau reguler berapa puluh tahun, Pak? Hah? 27 tahun. Allahu Akbar ya. Jadi mampu. Nah, kalau nggak mampu gimana? Wajib nggak? Tidak. Jadi ketika Allah perintahkan kita mencari akhirat melalui jalur haji yang Allah sebutkan al-hajjul mabrur, yang Rasul sebutkan ya, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji mabrur itu yang paling pas ganjarannya adalah surga. Allah perintahkan kita untuk berbuat akhirat, berorientasi akhirat supaya masuk surga melalui apa? Jalur haji. Kapan Allah wajibkan? Setelah yang dibutuhkan itu diberikan oleh Allah. Iya dia sehat, iya dia mampu secara ekonomi, ya. Dan sekarang bahkan dia punya dapat kuota. Bagi yang tidak, wajib nggak? Tidak. Allah nggak perintahkan mencari akhirat melalui jalur haji. Kenapa? Dia tidak mampu. Kalau tidak mampu, kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu, ya udah. Ada teman-teman yang berangkat haji, dekati aja, minta doain ya. Mudah-mudahan Allah izinkan aku pada satu ketika menunaikan ibadah haji. Ya orang nggak mampu, mampunya cuma apa? Minta didoakan. Gak apa-apa. Oke. Hikmah yang berikutnya, hikmah tasyri' berikutnya adalah zakat. Zakat itu kan wajib. Zakat itu orientasinya adalah akhirat. Sosialnya juga ada, tapi akhiratnya lebih besar. Kepada siapa itu? Kepada yang mampu. Secara materi, ya, dia memiliki kelebihan. Kelebihan. Yang dengan kelebihan itu merupakan pemberian Allah. Dengan pemberian Allah itulah dia mencari amal yang membawa dia kepada akhirat. Shadaqallah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak pernah Allah bebankan kepada kita sesuatu yang kita tidak kuat, tidak mampu dengan kita.